Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kelas 3, tema 7, subtema 2. Apabila kalian sudah siap untuk belajar, yuk kita belajar. Muatan bahasa Indonesia menentukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Teks bacaan tersusun atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf mengandung kalimat utama dan kalimat pendukung. Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi gagasan utama dan didukung oleh kalimat-kalimat pendukung. Gagasan pokok ditentukan dari kalimat utama yang terdapat di setiap paragraf. Oleh sebab itu, kita harus membaca teks dengan cermat. Kita akan membaca sebuah teks yang berjudul Batik di Indonesia. Batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Keindahan motif batik membuat banyak orang ingin mengetahui asal-usul batik yang ada di Indonesia. Tak jarang, banyak masyarakat lokal maupun dari mancanegara yang belajar membatik. Batik telah ada di Indonesia sejak masa Kerajaan Majapahit. Kala itu, pengembangan batik banyak dilakukan di Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta. Para pedagang dari India mengenalkan teknik pembuatan batik. Salah satunya teknik celup. Pada abad ke-12, para pembatik di Pulau Jawa mulai membatik dengan menggunakan canting. Mereka menorehkan lilin ke permukaan kain mori. Teknik ini dianggap sebagai teknik membatik khas Indonesia. Motif batik yang bermacam-macam dipengaruhi oleh keberagaman suku bangsa Indonesia. Ya, jadi setelah kita membaca teks yang berjudul Batik di Indonesia, maka kita akan mencari kalimat utama dari tiap paragraf di teks ini dan juga gagasan pokoknya. Ingat, gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama. Mari kita identifikasi terlebih dahulu kalimat utama dari teks ini. Di paragraf pertama mari kita lihat. Jadi ada kalimat-kalimat di tiap paragraf yang telah Mr. Kiki tandai. Nah, dan itu adalah kalimat utamanya. Mari kita lihat di paragraf pertama. Kalimat utamanya adalah batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Lalu di paragraf kedua, batik telah ada di Indonesia sejak masa Kerajaan Majapahit. Dan juga di paragraf ketiga, pada abad ke-12, para pembatik di Pulau Jawa mulai membatik dengan menggunakan canting. Jadi, itu adalah kalimat-kalimat utama dari setiap paragraf di teks ini. Kemudian, kita akan isi ke dalam tabel ya. Yang pertama, mari kita lihat tabel. Di situ ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Kemudian apa kalimat utamanya dan gagasan pokoknya. Mari kita lihat. Di paragraf 1 kalimat utamanya adalah batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Sedangkan gagasan pokoknya kita ambil dari kalimat utama ya. Jadi gagasan pokok itu kalimatnya lebih singkat ya daripada kalimat utama. Tidak sepenuhnya sama gagasan pokok dengan kalimat utama. Tetapi kalimatnya harus lebih dipersingkat ya. Tapi maksudnya sama. Mari kita lihat gagasan pokoknya adalah batik adalah kain khas dari Indonesia. Kemudian kalimat utama pada paragraf kedua, batik telah ada di Indonesia sejak masa Kerajaan Majapahit. Kemudian gagasan pokoknya, di Indonesia batik dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit. Lalu di paragraf 3 kalimat utamanya adalah pada abad ke-12, para pembatik di Pulau Jawa mulai membatik dengan menggunakan canting. Kemudian gagasan pokoknya adalah membatik menggunakan canting mulai dilakukan pada abad ke-12 di Pulau Jawa. Muatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Keberagaman teman-teman di sekolah. Di sekolah terdapat keberagaman, seperti keberagaman suku bangsa, perbedaan kegemaran, perbedaan sifat, perbedaan ciri fisik, perbedaan kemampuan dan keterampilan, dan lain-lain. Perbedaan kegemaran berkaitan dengan hobi, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya yang kita sukai. Lalu keberagaman sifat, misalnya ada teman yang bersifat penolong, ada teman yang bersifat dermawan atau murah hati,
Ada yang bersifat periang, ada yang bersifat ramah, ada teman yang bersifat pemalu, ada juga yang bersifat penyabar, dan ada yang bersifat pemberani, dan sebagainya. Walaupun berbeda, kita harus saling menghargai dan hidup rukun. Nah, di sini ada gambar keberagaman suku bangsa ya, dan juga pakaian adatnya. Mari kita lihat pada gambar pertama, ada suku Bugis yang menggunakan pakaian adatnya yaitu baju bodo ya. Kemudian ada suku Bali yang menggunakan pakaian adat tradisional Bali. Dan ada juga suku Jawa yang menggunakan pakaian adat Yogyakarta. Kemudian manfaat keberagaman di sekolah. Yang pertama, dengan adanya keberagaman, sifat teman di sekolah membuat kita semakin menyadari bahwa kita harus hidup rukun dan saling menghargai. Manfaat kedua, adanya perbedaan kemampuan dan keterampilan dapat bermanfaat ketika bekerja sama dalam kelompok. Lalu manfaat keberagaman di sekolah yang ketiga, adanya perbedaan dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam berpikir. Dan manfaat keberagaman yang keempat, setiap siswa memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, siswa tidak selalu merasa paling pandai di kelas. Dan manfaat yang kelima, keberagaman di sekolah dapat menjadi sumber belajar berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam perbedaan. Ya, ada contoh gambar di sini diadakan diskusi kelompok ya atau kerja kelompok. Kemudian dengan adanya keberagaman, maka setiap anggota kelompok akan saling bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya. Lalu menyikapi keberagaman di sekolah. Keberagaman di sekolah perlu disikapi dengan bijak agar tetap terjalin rasa persatuan antar teman. Berikut adalah contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan di sekolah. Yang pertama, harus ada rasa saling menghargai dan menghormati. Kemudian, sikap yang kedua, saling membantu dan menyayangi. Sikap yang ketiga, mau bekerja sama dan berteman dengan siapa saja. Sikap keempat, saling bersikap toleran dalam perbedaan. Dan yang terakhir, melestarikan keberagaman budaya bersama teman. Ya, Mr. Kiki berikan contoh gambar ketika di sekolah terjadi sikap saling membantu dan menyayangi. Ya, ada seorang anak yang terluka kakinya, jadi ada teman yang membantu untuk membawa ke ruang UKS ya, untuk diobati lukanya. Kemudian ada juga gambar terlihat para siswa sedang bermain bersama ya. Ini adalah salah satu sikap yang perlu diterapkan di sekolah, yaitu mau bekerja sama dan berteman dengan siapa saja. Ya, dalam artian bisa bermain dengan temannya ya, bisa bermain dengan siapa saja. Jadi sikap-sikap ini perlu dilakukan di sekolah agar terjalin rasa persatuan antar teman. Muatan SBDP mengidentifikasi gerakan membatik menjadi sebuah tarian. Tari adalah gerak tubuh yang dilakukan secara berulang dan mengikuti sebuah irama. Tari biasanya diiringi dengan musik dan bunyi-bunyian. Gerak tari dapat berasal dari gerakan-gerakan sederhana, meniru gerak alam, gerak suatu kegiatan, atau gerak yang menggambarkan perasaan penari. Gerak dalam tari dibedakan berdasarkan kuat dan lemahnya gerakan. Mari kita lihat yang pertama, gerak kuat. Gerak ini biasanya ditandai dengan tempo musik yang cepat. Gerak ini menggambarkan semangat, riang gembira, dan amarah. Contoh tari yang menggunakan gerak kuat yaitu tari Ratuh Jaro dari Aceh, tari Jaipong dari Jawa Barat, dan tari perang dari Papua.
Ya, ini ada contoh gambar tari jaipong dan tari ratuh jaro yang menggunakan gerak kuat. Selanjutnya gerak lemah adalah gerak yang lembut dengan tempo musik yang pelan. Gerak lemah dalam tari menggambarkan perasaan halus, kesedihan, atau sakral. Contoh tari yakni tari Bedaya Ketawang dari Surakarta, tari Gambyong dari Jawa Tengah, dan tari Serimpi dari Jawa Tengah dan Yogyakarta yang menggunakan gerak lemah. Ya, berikut adalah gambar tari Gambyong dan tari Serimpi yang menggunakan gerak lemah. Selanjutnya, gerak lemah juga dapat dijumpai dalam kegiatan membatik. Ya. Kegiatan membatik adalah kegiatan ketika membuat batik ya. Mari kita lihat gambar berikut ya. Di sini ada 3 langkah-langkah gerak lemah dalam membatik. Yang pertama, posisi badan duduk bersimpuh, gerak tangan kanan ke samping sambil kepala menengok ke samping kanan. Angkat tangan kiri ke depan dengan telapak tangan menghadap ke wajah. Contoh gambarnya bisa kalian lihat. Lalu selanjutnya gerakan tangan kanan ke depan sejajar dengan tangan kiri diikuti dengan menggerakkan kepala menghadap ke depan. Ya, kalian bisa lihat gambarnya juga. Seperti ini ya. Dan ulangi gerakan dengan 1 kali 8 hitungan. Jadi seperti ini cara melakukan gerak lemah dalam kegiatan membatik. Oke, jadi seperti itu ya pembelajaran kita pada saat ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Mr. Kiki berpesan agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjaga kebersihan diri, juga kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you and God bless you. Bye.